Salam, salam damai sejahtera di mana saja di pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Di mana kita di pada pagi hari ini masih bisa tatap muka, itu semua karena kasih Tuhan. Karena Tuhan sangat mengasihi kita, sehingga di pada pagi hari ini kita masih diberikan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dari itu Bapak Saudaraku, mari terlebih dahulu kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Bapa kami baik dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, di mana Tuhan Yesus Engkau telah membimbing, menuntun, menyertai, melindungi, menyelamatkan kami pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tadi kami tidur nyenyak, dan di pagi ini Engkau telah bangun kami dengan sehat walafiat. Itu semua kami rasakan dari tuntunan penyertaan Tuhan-Mu. Tuhan Yesus yang baik, teramat baik, di pagi hari ini Tuhan, kami juga akan merenungkan sebagian firman-Mu yang Engkau tetap campur tangan berkarya, sehingga betul-betul firman-Mu yang kami baca ini bisa kami mengerti, bisa kami jalankan sesuai dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka. Itu semua bukanlah kekuatan kita, bukanlah karena kehebatan kita, tapi karena Tuhan sangat peduli kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan. Dari itu Bapak Saudaraku, mari kita mengucap syukur dan jaga hati kita. Jaga hati kita supaya kita jangan diombang-ambingkan dunia ini. Jangan kita dipengaruhi oleh dunia, tapi betul-betul kita pakai hati kita untuk mencari kebenaran firman Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, supaya kita mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Jika kita tidak menjaga hati kita, kita pasti erosi, pasti kita akan hanyut, pasti kita akan tenggelam. Kenapa? Karena kita melihat saat air zaman ini segala macam cara iblis untuk menghanyutkan kita, menggoda kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, mari jaga hati kita supaya kita jangan erosi, jangan terombang-ambingkan, jangan terpengaruh. Mari kembali kepada Alkitab, firman kebenaran. Kita lakukan taat dan setia, undang Roh Kudus masuk dalam hati kita supaya kita mengerti jalan-jalannya Tuhan, supaya segala ombang-ambing, segala rayuan, segala tantangan kita tetap kokoh, paguk untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Jika kita tidak menjaga hati kita, tentu kita akan erosi, karena saat ini sudah tanda-tanda akhir zaman. Banyak menyamar seakan-akan adalah kebenaran, ternyata ada udang di balik batu. Jadi Bapak Saudaraku, kita harus kembali kepada firman supaya kita jangan diombang-ambingkan. Jadi mari kita buka Alkitab kita buka Amsal 17. Amsal 17 kita baca mulai 20. Orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagian. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang serong hatinya. Jadi Bapak Saudaraku, di sini Amsal mengatakan kita itu harus hati kita tulus, taat dan setia untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi jika kita tidak taat dan tulus, kita akan diserongkan perlahan-lahan untuk mendapatkan apa yang keinginan si iblis. Kita ingin dibawa bersama-sama dia untuk dibakar selama-lamanya. Jadi harus kita menjaga hati supaya jangan diserongkan. Orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bagian. Orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. Jadi Bapak Saudaraku,
orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. Jadi kadang kita hidup dalam dunia ini Bapak Saudaraku, kita tidak menyadari bahwa lidah kita ini sangatlah berbisa. Tergantung bagaimana hati kita untuk mengendalikan lidah kita ini. Jadi jika hati kita ini buruk, tentu juga lidah kita akan buruk, karena semua itu tergantung hati kita. Jadi apa yang terbenak dalam hati kita akan keluar mengucapkan melalui lidah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita harus mengontrol diri dan kita mengerti siapa kita sebenarnya, supaya kita ini menjaga lidah kita supaya kita tetap dalam tuntunan Tuhan. Jadi ayat 21 mengatakan, siapa mendapat anak yang bebal mendapat duka, dan ayah orang bodoh tidak akan bersukacita. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita menganggap lidah ini sepele, kita menganggap hati ini sepele. Kenapa? Karena seringkali kita memperkatakan perkataan kita kepada anak-anak kita, perkataan-perkataan yang tidak mendukung. Misalnya saja kita takut-takuti anak kita, misalnya saja kita ajari anak kita berbohong, kita mengatakan nanti akan kubeli ini, ternyata supaya diam. Nanti kita katakan ini supaya dia tenang. Nah, jadi seringkali kita berbohong tanpa kita sadari, kita mengajari anak kita ini untuk berbuat dosa secara tidak langsung. Jadi dengan perkataan-perkataan ini akan mengundang anak-anak kita menjadi jauh dari kepercayaan. Jadi harus kita menjaga hati, karena semuanya itu akan ditangkap setan. Di apa perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita ini akan ditangkap setan. Di situ akan diproses supaya kita ini terjebak. Jadi setan itu sangat licik. Jadi apa yang kita perkatakan kepada anak kita ini, dia akan berbuat sesuai dengan perkataan-perkataan yang kita lontarkan. Walaupun mungkin itu hanya sekedar guyonan, walaupun mungkin itu sekedar mainan, tapi itu jika perkataan kita itu tidaklah cocok, itu tidaklah wajar untuk kita sampaikan kepada anak-anak kita. Seringkali kita mengatakan bahwa sampai kita mengatakan dari kebun binatang, yang ada dalam kebun binatang itu kita mengatakan kepada anak kita, sehingga itulah yang akan tersimpan dalam memori anak-anak kita, sehingga keluarlah dari hatinya perkataan-perkataan yang tersimpan dalam memorinya. Jadi semuanya itu Bapak Saudaraku, kita harus melontarkan perkataan-perkataan yang baik. Walaupun mungkin anak kita itu jahat, kita mengatakan baiknya anakku ini. Jadi sehingga tersimpanlah memorinya, dalam memorinya kebaikan. Nah, jadi di sini katakannya, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita sini katakannya hati yang gembira adalah obat. Jadi kita haruslah mengatakan perkataan-perkataan dari hati kita untuk yang membangun, untuk yang menyenangkan, untuk membuat sejuk. Jadi janganlah kita sekali-sekali memperkatakan perkataan-perkataan yang mengancam. Banyak kali kita sering untuk menakut-nakuti anak kita itu supaya dia tunduk. Nah, jadi kita tidak menyadarinya bahwa itu akan semua terekam akan masuk ke dalam memorinya. Jadi apabila nanti dosa itu sudah tua, dia akan berbuah hasil-hasil apa yang kita sampaikan. Jadi kebanyakan yang terekam itu adalah perkataan-perkataan yang tidak bagus, karena perkataan-perkataan yang bagus itu agak sulit untuk dilakukan, tapi perkataan-perkataan yang buruk itu gampang dicerna, karena itu adalah perangkap si iblis. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita tadi, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi Bapak Saudaraku, jaga hati kita.
Jaga hati kita supaya kita jangan memperkatakan perkataan yang buruk. Jaga hati kita supaya kita jangan mengatakan kutuk. Jaga hati kita supaya jangan kita mengatakan bohong. Jaga hati kita supaya kita itu tetap melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi sering kita itu menganggap itu sepele, yang kita menganggap itu biasa-biasa saja, sehingga apa yang kita tanam itu akan tumbuh. Jadi bibit-bibit yang kita tanam itu akan tumbuh. Jadi tidak akan terhilang-hilang begitu saja. Jadi jangan kita menganggap sepele perkataan-perkataan yang tidaklah yang membangun. Jadi Bapak Saudaraku, kita harus melihat bagaimana hati yang menurut tuntunan Roh Kudus. Jadi jika kita melakukannya dengan tuntunan Roh Kudus, jelas hati kita ini berubah. Karena di sini kita melihat di Galatia 5, kita melihat di mana kita buka ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih. Jadi kita bukalah hati kita untuk kasih, supaya kita juga dikasihi, disayangi. Karena di sini katanya tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera. Jadi ini semua Bapak Saudaraku kita yang mengatur. Karena anak-anak kita itu sama seperti kertas putih. Kertas putih, apa yang kita tulis itu akan kelihatan. Karena apa? Karena dia masih polos, masih putih. Jadi di sini kita melihat kita harus tanam buah-buah roh ini kepada anak-anak kita. Jadi di sini kita melihat tadi tetapi buah roh ialah kasih. Jadi kasih itu jangan kita menganggap supaya kita ini tenang, supaya kita ini bahagia, sehingga kita melepaskan hati kita kepada seseorang. Misalnya saja seperti anak-anak kita berikanlah hati kita kasih sayang kepada anak-anak kita itu, supaya dia itu lengket kepada kita, supaya kita sehati dengan dia. Jadi jika kita serahkan kepada pembantu untuk membina anak-anak kita ini sepenuhnya, tentu hati kita itu dengan hati dia tidak menyatu, sehingga ada pemberontakan, sehingga banyak orang-orang tua merasa menyesal, merasa bersalah. Kenapa? Karena anak-anaknya tumbuh tidak sesuai dengan keinginannya, tidak sesuai dengan bagaimana menurut hatinya. Kenapa seperti itu? Karena yang ditanam bukanlah dari hatinya. Jadi Bapak Saudaraku, marilah kita beri hati kita untuk anak-anak kita, supaya kita bisa merasakan bagaimana pertumbuhan anak-anak kita ini dalam kehidupannya sehari-hari. Jika kita tanam kekerasan, tentu kekerasan akan datang. Tentu kita tanam perkataan-perkataan yang buruk, tentu yang buruklah akan datang. Tentu jika kita tanam kepada anak-anak kita ini perkataan-perkataan yang bentak-bentak, akan tumbuh, dia akan membentak-bentak kita. Jadi itu tergantung kita bagaimana hati kita untuk memperkatakan perkataan-perkataan kepada anak-anak kita. Jadi jangan kita sesali kenapa anak ini terjadi seperti ini. Itu karena apa yang kita tanam itu akan berbuah. Jadi harus kita tanam dengan tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus akan menyertai, membimbing, menuntun, sehingga semua berjalan sesuai dengan Roh Kudus. Jadi kita tahu di sini Galatia 5 ayat 22 mengatakan tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera. Jadi jika kita mengasihi hati kita ini kepada anak kita akan mendapatkan sukacita, damai, sejahtera. Tapi jika kita tidak mengasihi hati kita kepada anak-anak kita, baik juga keluarga kita, baik juga saudara-saudara kita, baik juga lingkungan kita akan dijauhi, kita tidak akan nyaman, kita tidak akan damai sejahtera. Kenapa? Karena kita tidak memberi hati kita kepada sekeliling kita. Jadi hati kita ini Bapak Saudaraku di situ memancarkan
memancarkan disenangi orang atau tidak. Karena apa? Karena semuanya itu adalah dari hati kita, itu tidak bisa berbuat. Walaupun kita senyum, jika tidak dari hati kita, itu akan ketahuan dari wajah kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, sini kita melihat akan memancarkan hati gembira. Jadi sini tadi, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Jadi semuanya ini bukanlah gampang untuk melakukannya jika kita tidak membuka hati. Jadi kita lihat tetapi di sini tadi, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Jadi jika kita tidak membuka hati, tentu semuanya ini tidak akan terlaksana. Karena sini tadi damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Jadi semuanya itu tergantung hati kita. Jadi bukanlah karena kita melakukan itu dengan pura-pura sehingga kita itu bisa mendapatkan damai sejahtera. Jadi haruslah sesuai dengan hati kita sehingga kita mendapatkan pekerjaan itu damai sejahtera. Karena apa? Karena hati kita ceria, semangat, berapi-api, sehingga hasilnya juga akan membuahkan hasil yang baik. Tapi jika hati kita dengan terpaksa, tentu hasilnya juga tidak akan baik. Jadi di sini jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita supaya kita itu betul-betul menjalankan seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi itu Tuhan itu sangat baik supaya kita mengerti jalan-jalannya Tuhan. Jadi kita itu harus membuka hati kita supaya kita itu mengerti jalan-jalannya Tuhan, supaya kita jangan merasa kecewa. Jangan merasa kecewa kita itu bagaimana ya, kenapa sih begini anakku, siapa sih yang ditirunya, opungnya atau siapa? Kami dari keluarga saya tidak ada seperti ini. Ternyata kenapa anak saya terjadi seperti ini? Sering kita tanya-tanya, sering kita itu merasa heran-heran. Padahal tanpa kita sadari, dari kecilnya, dari bayinya kita sudah menanamkan bibit-bibit yang tidak berkenan, sehingga itulah akan tumbuh. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ini haruslah kita mendidiknya dengan firman Tuhan, supaya kita ini bertumbuh dengan baik, supaya anak-anak kita bisa kita didik dengan baik. Karena jika dengan akal kita sering memperdayakan anak kita ini supaya dia diam, kita kasih HP. Seringkali kita memakai supaya nyaman, sehingga karena anak kita ini merewel, anak kita ini susah dituntun, sehingga kita memberi HP supaya dia diam. Sebetulnya itu bukanlah kebaikan. Karena apa? Karena jika kita kasih HP terus, itu akan merusak dirinya. Kenapa? Karena di HP itu semuanya ada transparan di situ. Bahkan situ bukan semuanya itu baik-baik semua. Jadi kita harus itu menuntunnya karena kasih setia, kasih sayang. Jadi jangan kita melepaskan diri dari keterikatan kepada anak-anak kita supaya kita bebas. Seringkali kita itu supaya kita bebas, kita berikan kesenangan dia. Bahkan seperti sering kita lihat yang kebanyakan saat ini adalah HP. Sering kita lontarkan HP ini kepada anak-anak kita. Jika dia susah makan, kita kasih HP untuk dia. Jika dia susah diatur, sehingga dia kasih HP pada dia. Sehingga karena dia lasak, kita kasih HP pada dia. Jadi itu membuat anak-anak ini jadi tergantungan kepada HP. Jika dia tergantungan kepada HP, kita tahu di HP itu jika nanti dia sudah besar, di situ dia akan dipengaruhi dengan HP.
Kenapa? Tanpa HP dia tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga dia terikut oleh arus apa yang dilihatnya di dalam HP. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, marilah kita tanamkan kepada anak-anak kita bagaimana kita menjalankan yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, supaya kita ini mendapatkan kehidupan yang rukun dan bahagia, supaya kita jangan ada penyesalan seperti Tuhan menciptakan manusia. Tuhan menyesal menciptakan manusia. Kenapa terjadi seperti itu? Itulah karena si iblis mempengaruhi manusia. Jadi begitu juga lah sekarang kita, anak-anak kita ini tanpa kita sadari kita merasa kita ini sepele, sehingga kita berikan kebebasan untuk anak kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, seringkali kita melepaskan keterikatan itu kepada anak-anak kita, sehingga dia mengingatkan dirinya kepada yang tidak, yang surut dengan kehendak kita. Jadi di sini kita melihat 23 mengatakan kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi bagaimana kita mendapatkan kelembutan hati, sedangkan perkataan-perkataan kita saja kasar. Perkataan-perkataan kita kasar, sehingga kita itu merasa biasa-biasa. Sering kita membentak anak kita, kita mengatakan binatang, begini, kurang ajar, begini. Dari itu yang terekam dalam hatinya, sehingga nanti ketika saat kita ngomong, kita terkejut. Kenapa sampai anak saya melawan seperti ini? Kenapa? Karena kita sudah tanamkan bibit-bibit apa yang kita lontarkan, kita menganggap itu biasa-biasa saja. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita didik anak kita seturut dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Kita mengasihi, mendidik anak kita dengan kelemah lembutan, penuh dengan kasih setia, supaya dia betul-betul bahagia, mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Jangan sempat anak-anak kita mencari kasih sayang kepada orang lain, karena kasih sayang orang lain bisa saja dia mengasihi tidak seturut dengan kehendak kita. Kenapa? Karena banyak saat ini bujuk rayuan di luar sana, supaya dia merasa nyaman, tenang, aman, sehingga banyak anak-anak kita terjebak oleh perangkap si iblis, sehingga kita menyesal. Kenapa? Karena anak kita sudah masuk dalam perangkap si iblis. Banyak anak-anak saya ini sudah mencari kebebasannya, mencari kesenangannya di luar sana, sehingga di luar sana dia akan terperangkap. Kenapa? Di luar sana ada tujuan, kasih sayang itu ada tujuan. Pura-pura dia menyayanginya, pura-pura dia mengasihinya. Karena apa? Karena ada tujuan yang tertentu untuk anak ini. Jadi jika kita tidak membentenginya, tentu dia akan masuk dalam perangkap, sehingga banyak anak-anak terpengaruh oleh lingkungannya, terpengaruh oleh teman-temannya, sehingga dia menjadi pergaulan bebas, sehingga dia menghisap narkoba dan sebagainya. Kenapa? Karena dia tergantung kepada teman-temannya, dia dipengaruhi dengan teman-temannya, dia mendapatkan kasih sayang dari teman-temannya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jangan sempat dia mendapatkan kasih sayang dari orang lain, karena jika dia mendapatkan kasih sayang daripada orang lain, tentu orang lain itu ada udang di balik batu. Jadi seringkali kita membebaskan anak-anak kita ini, sehingga karena kita supaya jangan terganggu untuk mengerjakan pekerjaan kita, sehingga kita bebaskan anak-anak kita ini, sehingga kita tidak memberikan kasih sayang kepada anak kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, inilah kadang-kadang akhir-akhir zaman ini yang banyak terjadi, sehingga banyak anak-anak saat ini terperangkap oleh perangkap iblis, sehingga menangis pun tidak ada lagi gunanya.
menjerit pun tidak lagi ada gunanya. Karena apa? Karena anak-anak itu sudah di dalam perangkap iblis. Apalagi dia sudah tergantungan, apalagi dia sudah membenci orang tuanya, itu akan terjadi karena bujuk rayuan si iblis. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jangan merasa sepele, jangan merasa sepele firman Tuhan, karena kita dibimbing, dibina untuk seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi kita ini hidup dalam dunia ini ada rencana Tuhan yang baik untuk kita. Jadi bukan kita hidup dalam dunia ini bebas sebebasnya mengikuti aturan-aturan dunia, tapi kita ada aturan-aturan seturut dengan kehendak Tuhan. Kita ingin Tuhan menyenangkan hatinya. Jadi jika kita tidak kembali kepada firman Tuhan, tentu kita tidak bisa menanamkan kebaikan-kebaikan itu, karena pikiran kita terbatas. Kita tidak bisa mengubahkan hati seseorang. Hanya Tuhanlah yang bisa mengubahkan hati seseorang itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, jika kita kembali kepada firman Tuhan, tentu kita dituntun oleh Roh Tuhan. Roh Tuhan akan bekerja dalam hati kita, Roh Tuhan akan membentengi kita, Roh Tuhan akan menyertai kita. Baju anak-anak kita juga akan dibentengin dengan Roh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kembali kepada firman kebenaran. Kita ikuti, lakukan, taati dan setia. Jangan dikurang-kurangi, jangan ditambah-tambahi, tapi betul-betul melakukannya kita dengan taat dan setia. Ujilah firman Tuhan ini supaya kita mengerti jalan-jalannya Tuhan, supaya kita mengerti bagaimana mendapatkan hadirat Tuhan. Jika kita hanya ikut-ikutan saja, jika kita hanya mendengarkan apa kata orang, tentu kita tidak mendapatkannya. Karena kebenaran firman Tuhan ini tidaklah gampang untuk mencernanya. Tidak sama seperti pelajaran-pelajaran yang diajarkan oleh dunia. Tapi firman Tuhan ini beda, karena firman Tuhan ini ada rohnya. Firman Tuhan ini hidup. Jadi kita harus dituntun dengan Roh Kudus supaya kita dibukakan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan ini. Makanya Bapak Saudaraku, banyak orang-orang Kristen pada saat ini malas membaca Alkitab. Kenapa? Karena jika kita membaca Alkitab, setan akan datang. Setan akan datang membujuk kita. Setan akan datang meminabobokkan kita. Setan akan datang mengelus-melus bahu kita supaya kita enjoy, supaya kita ngantuk, supaya kita itu senang, sehingga kita ngantuk, tidak bisa membaca Alkitab. Jadi makanya banyak orang Kristen saat ini tidak membaca Alkitab, hanya dia dengar saja, tapi tidak mau mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena tidak ada baca Alkitab. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana kita mengerti jalan-jalannya Tuhan jika kita tidak membaca suratnya. Jadi petunjuk itu ada di dalam surat Kristus. Jadi jika kita tidak membaca surat Kristus ini, kita akan buta, kita akan meraba-raba, kita tidak akan mendapatkan kepastian. Kenapa? Karena hanya di dalam Tuhanlah ada kepastian. Jadi di luar Tuhan itu hanya merasa, hanya kayaknya, hanya seperti. Jadi tidak ada kepastian. Hanya dalam firman Tuhanlah iya dan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, berupayalah membaca Alkitab tiap hari supaya roh kita hidup, sama seperti kita membutuhi tubuh kita ini. Tubuh kita ini kita beri makan 3 kali sehari, bahkan juga makanan-makanan ringan dan sebagainya setiap hari. Jadi roh kita ini juga butuh makan firman Tuhan supaya kita berkembang, supaya kita bisa melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi kita harus membaca firman Tuhan ini untuk mengenyangkan roh kita, sehingga kita akan mengerti jalan-jalannya Tuhan.
Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jangan diberi roh kita ini sempat lapar. Nah, jadi jika roh kita ini lapar, disitulah kita dimasuki oleh setan, dimasuki dengan setan, sehingga kita dijauhkan dari kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, memang akhir-akhir zaman ini kita melihat tidak lagi seberapa orang Kristen membaca Alkitab, karena begitu sibuknya untuk mencari nafkah kehidupan di dalam dunia ini saat ini. Jadi itu semuanya cara si setan supaya kita jauh dari kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, harus kita melawannya, dengan hati kita. Hati kita inilah yang menentukannya kemana tujuan yang harus kita jalankan. Jadi jangan hati kita ini dipakai oleh setan, sehingga kita mencari terus akan dunia ini, sehingga tidak ada kesempatan untuk Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, kita ini pasti akan meninggalkan dunia ini beserta isinya. Jadi yang kita bawa hanyalah apa yang kita lakukan kepada Tuhan. Apa kita lakukan semenjak kita hidup dalam dunia ini, itulah yang kita bawa. Jadi jangan sia-siakan kesempatan yang diberikan Tuhan. Bahkan firman Tuhan dikatakan di Mazmur 70, jika kuat 80 tahun. Jadi sesudah itu kita akan meninggalkan dunia ini. Jadi kita harus memikirkannya dari sekarang, bukan nanti, tapi dari sekarang selagi Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, marilah kembali kepada Alkitab, firman kebenaran. Lakukan, taati dengan setia, supaya kita mendapatkan janji-janji Tuhan itu. Terima kasih banyak, semangat terus bagi firman Tuhan ini kepada teman-teman kita, keluarga kita, sahabat kita. Share sebanyak-banyaknya, baik juga ke YouTube, baik juga ke Facebook, baik juga ke WA, baik juga semuanya, kemana saja dibagi, supaya firman Tuhan ini menolong teman-teman kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Terima kasih banyak, semangat terus, jangan lupa menyubscribe-nya, supaya firman Tuhan ini tersebar seluruh dunia untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.